Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara Desiminasi Budaya Positif di SDN Negeri Sindangwangi Kecamatan Sukarame yang akan disampaikan oleh Ibu Tian Listianti SPD. Sholawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda Allah, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun acara yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah: pertama, pembukaan; kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran; ketiga, menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya; keempat, sambutan Kepala Sekolah SDN Negeri Sindangwangi; kelima, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Tian Listianti SPD; keenam, penutup; dan terakhir, doa. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Fatah Sulaiman AMAPD. Kepadanya saya silahkan. Terima kasih kepada Bapak Fatah Sulaiman yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga keberkahan menyelimuti kita semua. Acara selanjutnya menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Cici Hintarsi SPD. Kepadanya saya silahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Menginjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Sindarwangi kepada Bapak Adi Sofian SPD, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara penyampaian aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN Sindarwangi Kecamatan Sukarame yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ibu Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi-tabiatnya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam jajarannya di yaumul akhir. Amin ya Allah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Listiani yang pada hari ini beliau akan mentransformasikan ilmunya, yaitu melalui aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN Sindarwangi. Untuk itu mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti kita bisa menerapkan kembali di kelasnya masing-masing, juga pada diri kita sendiri, agar pada akhirnya kita dapat mengubah daripada budaya-budaya yang tadinya kita masih dalam kategori pasif, belum dinamis. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita bisa berubah dengan paradigma baru. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan guru yang pada hari telah mendukung acara ini, dan mudah-mudahan acara ini menjadikan suatu ibadah pada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita semua. Amin. Yang berikutnya, pada hari ini saya selaku kepala sekolah, apa yang direncanakan ini merupakan suatu kegiatan yang diharapkan oleh saya di sini selaku pimpinan di SDN Sindarwangi. Mudah-mudahan bapak-bapak serta ibu-ibu dapat menyimak, dan apa yang disampaikannya kita bisa mentransformasikan kembali dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya pada acara ini, terutama kepada narasumber yang akan menyampaikan ini, semoga apa yang diharapkan oleh beliau itu menjadi kenyataan, dan untuk menggapai cita-citanya, dan mudah-mudahan selanjutnya Ibu Dian ini mendapatkan predikat lulus
sebesar-besarnya. Pada hari ini saya tidak bisa memfasilitasi secara sempurna ini merupakan suatu respon positif dari kita terhadap apa yang akan disampaikan oleh narasumber. Rupanya untuk sambutan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sindangwangi. Kita berlanjut ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri Sindangwangi Kecamatan Sukarame yang akan disampaikan oleh Ibu Tian Listianti SPD. Kepadanya saya silakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita tetap diberi kesehatan untuk dapat berkumpul dalam acara yang saya selenggarakan, yaitu diseminasi budaya positif di SDN Sindangwangi. Kegiatan ini yaitu salah satu tugas saya dalam modul 1.4. Di sini tentang budaya positif dalam tugas saya dalam tugas calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, sebelum ke materi, saya minta Bapak Ibu untuk tersenyum dahulu 30 detik. Senyum, mana senyumnya? Boleh sambil bersuara senyum. Sudah, tadi kan kita sudah melakukan pembelajarannya di kelas. Sekarang kita belajar lagi menambah ilmu. Di sini kita lebih ke berdiskusi ya Bapak Ibu. Di sini saya tidak akan menggurui Bapak dan Ibu. Kita berdiskusi senyaman mungkin. Nah, untuk kenyamanan kita bersama, saya di sini mempunyai kesepakatan forum diseminasi. Yang pertama yaitu menghargai siapapun, kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik. Ada yang mau ditambahkan? Memberikan pendapat. Boleh, siap. Memberikan pendapat. Lanjut. Ada lagi? Misalnya gini, boleh kalau boleh, misalnya nanti ada keperluan atau apa saja bisa itu. Oh, mau ke WC gitu ya? Ya, permisi ke WC boleh. Permisi jika ingin ke toilet. Ya. Ada lagi? Atau sudah cukup saja? Iya, terima kasih. Kesepakatan forum diseminasi kali ini yaitu yang pertama menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik, yang ketiga memberikan pendapat juga, kemudian permisi jika ingin ke toilet. Di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, di kelas. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Konsep intinya itu seperti apa? Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah dan juga keyakinan kelas.
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, di sini yang pertama ada disiplin positif. Saya mau tanya ke Bapak Ibu, di dalam pikiran Bapak Ibu apa itu disiplin positif? Di sini saya mempunyai sticky note. Saya akan bagikan satu orang satu. Boleh di sini tulis jawabannya, nanti ditempel di depan dan dibacakan apa pandangan Ibu tentang disiplin positif. Boleh maaf di estafetkan. Cukup? Masih kurang? Ya, silakan. Nanti sebelum menempelkan boleh dibacakan pandangannya tentang apa itu disiplin positif. Yang sudah selesai boleh acungkan tangan. Ya, Ibu silakan ke depan. Siap. Yang pertama Ibu Iya. Disiplin positif ialah taat pada peraturan tentang hal-hal yang baik atau benar. Iya, betul. Silakan ditempelkan. Siap. Bebas di mana saja. Yang selanjutnya. Boleh? Boleh. Iya, Pak Arman silakan. Baik, menurut saya disiplin positif itu punya rasa tanggung jawab. Iya, betul. Tepuk tangan kata Pak Arman. Disiplin positif itu tanggung jawab. Selanjutnya siapa lagi? Ya, Bu Nelly silakan ke depan. Menurut saya, disiplin positif itu teratur dalam segala hal yang bersifat kebaikan. Iya, betul, katanya teratur dalam segala hal yang bersifat kebaikan. Untuk selanjutnya, Bu Emma silakan. Disiplin adalah sikap taat terhadap aturan dan batasan. Sedangkan kalau disiplin positif menurut saya adalah mendisiplinkan siswa tanpa adanya atau tanpa memberikan hukuman, bisa dengan memberikan hadiah. Iya, betul sekali. Selanjutnya, Bapak Kepala kita silakan. Kalau menurut saya disiplin positif adalah berperilaku sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Iya, betul sekali. Boleh Pak Arman? Untuk yang lainnya silahkan tempelkan ke depan semuanya. Ditempelkan ke depan. Sip. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu sudah memahami apa itu disiplin positif. Semua jawaban Bapak Ibu sungguh luar biasa. Bapak Ibu sudah tahu apa itu arti disiplin, juga apa itu disiplin positif. Di sini dapat saya simpulkan yaitu disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan.
Nilai-nilai kebajikan seperti apa? Nilai-nilai yang sudah kita sepakati, nilai-nilai kebaikan yang ada di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kalau kita berdisiplin, kita kan bisa mengontrol diri kita ya. Karena kalau kita tidak menghargai diri dengan disiplin, kita seenaknya dalam berbuat, dalam bertingkah, dalam berlaku, kita akan seenaknya. Disiplin positif juga yaitu disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, disiplin positif di sini si anak itu, si siswa itu harus menyadari dari dirinya sendiri. Jadi tidak ada paksaan, takut karena dihukum, takut karena nanti tidak diberi nilai oleh guru, tapi timbul dari diri siswa tersebut, dari murid tersebut, kedisiplinan diri yang positif itu, Bapak Ibu. Jadi bukan karena mau dipuji, bukan karena mau dikasih hadiah, tapi sudah menjadi kebiasaan atau budaya yang baik itu dari diri anak itu sendiri. Nah, dari hati anak itu sendiri, timbul dari anak hati itu sendiri. Kita sebagai guru, sebagai pendidik harus memupuk itu sejak dini, melakukan hal tersebut kepada anak dari sejak dini. Di sini, nah kita masih ingat kan ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pinter, hebat-hebat Bapak Ibu guru SDN Sindang Wangi. Nah, saya di sini mau bertanya sama Bapak Ibu. Di sini kan ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, ada berkebinekaan global. Nah, di sini kan pasti ada contoh-contoh nyata, contoh-contoh seperti apa itu mandiri pada siswa, terus kreatif pada siswa itu seperti apa? Boleh Ibu tuangkan jawabannya di sini juga. Nanti bisa seperti tadi presentasikan seorang-seorang ke depan. Saya akan berikan ini di sini aja semuanya. Contoh yang ada pada siswa. Boleh diestafetkan? Yang mulai. Udah belum? Salah satu atau semua? Salah satu. 3 aja dulu. Beriman, mandiri, Bebas. Bebas. Iya, seperti itu. Sudah Bapak Ibu? Sedikit lagi ya, silahkan. Boleh ajukan tangan. Ya, Bunda Cici, silahkan ke depan. Tepuk tangan untuk Bunda. Udah aja di sini. Oh, mau di sini katanya boleh. Kirim jawaban kelas 1 ya. Iya, Bu. Contoh beriman seperti ibadah sholat. Pinter. Contoh mandiri seperti anak mandi sendiri. Iya. Contoh berkebinekaan global, tidak membeda-bedakan teman. Iya, betul. Begitu, terima kasih.
Terima kasih untuk Ibu Cici. Silakan boleh ditempelkan ke depan Ibu. Untuk yang selanjutnya siapa? Oh iya, Ibu Nelly. Silakan ke depan Bu. Menurut saya, contoh dari penerapan profil pelajar Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya selalu berdoa dalam memulai kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, bernalar kritis, yakni mengedepankan logika berpikir dalam setiap membuat keputusan. Tepuk tangan buat Ibu Nelly. Untuk yang lainnya silakan bisa ditempelkan ke depan. Yes, sir. Terima kasih luar biasa Bapak Ibu guru hebat di sini sudah semuanya tahu contoh-contoh profil pelajar Pancasila, penerapannya seperti apa. Di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita sebagai guru harus mendorong siswa untuk terus berakhlak mulia dari sejak dini, mau dari PAUD, mau dari TK, dari kelas 1 sampai mereka berjenjang selanjutnya. Keimanan dan ketakwaan, akhlak mulia siswa itu harus terbawa. Karena apa? Buat apa kepintaran tapi akhlak mereka tidak baik, ya. Kemudian kemandirian tadi, kita harus membuat anak didik kita itu mandiri dalam segala hal. Contohnya apa yang tadi Pak Patah Sulaiman katakan, mandiri dalam mengerjakan tugas. Betul sekali. Kita harus berkomunikasi kepada orang tua. Jangan si anak tuh diberi bantuan dikerjain soalnya sama orang tua, tapi anak itu harus dituntun dan diarahkan. Kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan adanya kita berkomunikasi dengan orang tua, memberikan pemahaman kepada orang tua agar kemandirian anak itu bisa timbul dan muncul. Kemudian di sini ada berkebinekaan global. Betul apa yang tadi Bunda kita ucapkan, yaitu tidak membeda-bedakan, ya. Betul. Karena apa? Kita tinggal di lingkungan di Indonesia ini tidak hanya Sunda saja, tidak hanya Jawa saja, tapi kita beraneka ragam. Kita harus menghargai orang lain, menghargai pakaiannya, menghargai segalanya. Kemudian di sini bergotong royong. Betul tadi apa yang telah dikatakan oleh Pak Patah, bergotong royong dalam hal apapun, di kelas atau di luar kelas secara bersama-sama, dan tidak menonjolkan bahwa dirinya ingin menjadi nomor 1, tapi harus bersama-sama. Itu yang utama dalam gotong royong. Kemudian di sini kreatif. Kita juga harus membuat anak didik kita itu kreatif. Jadi kita tidak boleh hanya ceramah saja di kelas, tapi kita harus menggali potensi anak dalam pembelajaran, memberikan media-media yang membuat anak bisa semangat belajar dan mengeluarkan kekreativitasannya dalam belajar. Kemudian di sini bernalar kritis. Betul apa yang tadi dikatakan oleh Bu Nelly. Bernalar kritis itu terus memberikan pendapatnya dalam segala hal, membuat dalam kebaikan seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu motivasi perilaku
manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini untuk menghindari hukuman. Kita aja ya Pak, Bu, kita sebagai guru, kita mempunyai tugas ke sekolah ya. Kita mempunyai motivasi untuk ke sekolah itu ada beberapa hal. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Kita kan tidak mau ya dihukum ya Bu. Tidak mau dihukum. Itu juga sama motivasi kita. Terus untuk menghindari ketidaknyamanan, kalau kita tidak sekolah, terus kita dibicarain orang lain sama teman sejawat, kita enak tidak? Tidak nyaman ya. Kita juga di sini motivasi perilaku manusia itu sebagai guru menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu juga. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita sebagai guru betul tidak kita ingin kita ke sekolah digaji tidak? Nah, kita kan akan mendapat imbalan ya, gaji. Jadi itu kan salah satu motivasi juga ya kita ya. Kemudian penghargaan dari orang lain. Kita rajin ke sekolah. Kalau kita tidak rajin sekolah, kita bakal diomongin orang lain nggak? Bakal dihukum juga sama atasan, ada laporan juga ke atasan. Itu juga salah satu motivasi perilaku manusia, yaitu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini kita dapat lihat ingin menghargai diri sendiri. Kita kan sebagai guru bisa dihargai orang lain, bisa dihargai oleh diri sendiri juga. Dimulai dari diri kita dulu. Bagaimana kita menjalankan tugas kita di sekolah, hadirnya tepat waktu, pulangnya sesuai waktu, semua berawal dari diri kita sendiri dahulu. Di sini ada keyakinan sekolah dan juga keyakinan kelas. Keyakinan sekolah di sini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dulu mah kan adanya peraturan sekolah ya, peraturan kelas. Awalnya emang dari itu dulu, peraturan sekolah, peraturan kelas. Misalkan kalau peraturan sekolah, contohnya, boleh acungkan tangan apa? Datang, misalkan harus jam 7. Pintar. Apa lagi? Bukti kan harus datang lebih awal. Iya, apa lagi? Iya, betul. Iya, itu adalah salah satu contoh aturan-aturan sekolah. Nah, dari aturan tersebut kita dapat membuat kesepakatan di kelas dengan contohnya tadi apa? Datang harus dan jam 7. Nah, di sini setelah aturan sekolah ada kesepakatan di kelas. Nah, kesepakatan di sekelas itu menjadi keyakinan kelas. Tadi yang Ibu katakan yaitu datang harus tepat waktu. Tapi di sini bahasanya diperhalus lagi. Misalkan di sini tepat waktu ke sekolah gitu. Kemudian di sini ada yang lainnya juga, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kan kalau dulu mah harus kerja tepat waktu ya, kata Nabi, berangkat lebih awal regu piket ke sekolah. Kalau sekarang lebih baik bahasanya bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian di sini saling peduli
menghargai dan membantu sama lain. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Maaf, izin ke Besa. Oh iya, silakan Pak. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Dulu makan, buanglah sampah pada tempatnya ya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu dan selanjutnya tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat dengan kesepakatan guru dan murid di kelas. Bebas bahasanya, tidak harus seperti ini, tapi bahasa-bahasa apa? Positif. Jangan bahasa yang menekan, jangan bahasa yang harus, tidak boleh. Nah, menghargai dan merasakan dalam membuat keyakinan kelas itu semuanya harus aman dan ikut serta. Di sini juga ada keyakinan kelas yang lainnya sebagai referensi, dan Bapak Ibu juga bisa menerapkan keyakinan kelas ini di kelasnya masing-masing. Bisa dibuat kesepakatan dulu dan nanti diambil kesimpulannya untuk membuat suatu keyakinan kelas. Sudah rada-rada apa? Pegel ya, rada ngantuk. Kita sedikit dulu sebentar ya. Boleh keluar dari bangkunya di belakangnya. Kita sedikit dulu sebentar. Siap? Kita regangkan otot-otot kita. Terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Mohon maaf kalau kendala
jadi loading. Alhamdulillah ya. Setelah ice breaking ini badan kita terasa lebih segar kembali. Di sini dalam materi selanjutnya yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Saya mau bertanya dulu sama Bapak Ibu, kebutuhan kita sebagai manusia itu apa menurut Bapak Ibu? Boleh? Uang. Betul sekali, uang. Apalagi pakaian bisa, apalagi kasih sayang, rumah, cinta, pintar, perhatian. Betul, semuanya sangat luar biasa jawaban Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu di sini ada pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi anak itu melakukan kesalahan, pasti mereka itu memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Apa kebutuhan dasar manusia itu? Di sini yang pertama bertahan hidup, yang kedua betul apa yang Ibu Nelly katakan, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Di sini siswa bisa melakukan kesalahan karena hal-hal ini yaitu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kita sebagai manusia, tidak hanya siswa saja, pasti mempunyai kebutuhan dasar ini, yaitu bertahan hidup. Kita kan bisa ingin terus bertahan hidup, ingin merasakan kasih sayang dan diterima oleh masyarakat. Penguasaan dalam lingkungan, contohnya penguasaan dalam lingkungan, kita ingin aktif dalam suatu organisasi ya. Kita bisa mengembangkan diri kita dalam suatu organisasi. Terus di sini ada kebebasan. Kebebasan itu dapat diartikan dalam berbagai hal, bisa kebebasan dalam berpendapat, bisa kebebasan dalam bergaul, bisa kebebasan dalam melakukan sesuatu. Di sini kesenangan. Tentunya kita hidup ingin senang, ingin susah, ingin senang ya. Bebas pikiran ya, kita ingin senang. Bebas dari hutang, kata Ibu. Itu salah satu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Guru itu yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, 4 guru sebagai pemantau, 5 guru sebagai manajer. Saya akan memberikan tugas kembali. Mohon maaf, pilih salah satu contoh guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya itu seperti apa? Saya akan tulis, saya akan berikan ini. Boleh pilih salah satu, nanti bacakan ke depan. Ini silahkan, ada air saja. Silahkan, satu saja. Iya, guru sebagai penghukum itu seperti apa? Contohnya, terus guru sebagai pembuat merasa bersalah itu seperti apa? Terus guru sebagai teman itu seperti apa? Iya, bebas, satu aja. Satu saja.
Siap. Sudah? Nah, Ya, silakan Pak Arman ke depan. Sudah yang pertama. Tepuk tangan dong. Ya, terima kasih Bu Tian. Ya, baik, dari 5 posisi kontrol restitusi di sini akan memberikan satu contoh saja dari guru sebagai pemantau ya. Nah, dari contoh tersebut di sini yaitu mengobservasi para siswa atau peserta didik dari minat bakatnya ya. Jadi kalau misalkan dari siswa itu ada yang berbakat, bisa dijalurkan dengan bakat tersebut. Mungkin seperti itu contohnya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan ditempelkan Pak Arman. bakat. Betul sekali apa yang telah dikatakan Pak Arman, yaitu guru sebagai pemantai itu contohnya mengobservasi minat dan bakat. Kita dapat mengetahui minat dan bakat siswa itu dengan cara kita mengobservasi siswa, seluruh siswa. Kita juga dapat setelah kita mengobservasi siswa tersebut, kita dapat mengarahkannya, bakat siswa itu kemana. Kalau siswa itu lebih ke seni, kita arahkan, kita tuntun ke seni. Kalau bakat siswa itu ke olahraga, ke poli, kita lebih mengarahkan dan menuntunnya untuk ke olahraga seperti itu. Yang selanjutnya silahkan. Siapa? Ibu Emma? Iya, silahkan. Dari 5 posisi kontrol restitusi, saya akan sedikit memaparkan opini saya. Guru sebagai teman, maksudnya adalah kita sebagai guru bisa juga menjadi temannya, menjadi pendengar siswa baik ketika dia ada masalah ataupun tidak. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah di kelas, kita tidak boleh langsung menjudge murid itu nakal, tapi kita harus mendekati, bicara dari hati ke hati, menjadi temannya agar dia bisa terbuka kepada kita. Terima kasih. Ya, betul sekali. Luar biasa jawaban Bu Emma. Sudah ada ke arah nanti segitiga restitusinya. Di sini Bu Emma mengatakan guru sebagai teman menjadi pendengar yang baik kepada siswa. Jadi ketika anak membuat kesalahan itu betul sekali, kita tidak boleh langsung menjadi si B masalah, si C masalah, tapi kita harus menggali latar belakangnya. Anak itu berbuat seperti itu seperti apa, dan kita sebagai guru harus membuat anak tersebut sadar bahwa perbuatannya itu salah, dan anak tersebut dapat memperbaikinya juga timbul dari dirinya sendiri, kemauannya sendiri. Seperti itu, betul sekali apa yang dikatakan Bu Emma. Selanjutnya boleh satu orang lagi, silahkan. Ibu Em, silakan ke depan. Ya, ke depan. Guru sebagai pemantau, ini memantau anak-anak baik di sekolah maupun di luar sekolah, apalagi karakter dia, dan disalurkan ke dalam hal yang positif atau disalurkan ke yang berbakat dia anak-anak. Terima kasih, luar biasa. Untuk yang terakhir boleh disilahkan Bapak Kepala kita untuk memberikan contoh yang luar biasanya. Ya, terima kasih. Saya mengambil daripada pemantauan, makanya kita selaku, karena saya sebagai pimpinan ya, makanya kita harus datang lebih pagi. Maka terus terang saya datang pagi-pagi, lebih pagi. Untuk apa? Ya juga itu untuk memantau. Kalau misalnya anak ketika itu ada yang ya bermain yang berlebihan gitu, ada yang berkelahi itu, dan juga saya mengontrol posisi guru seperti apa, datangnya seperti apa. Jadi lebih tepat waktu untuk datang ke sekolah.
Sungguh luar biasa. Bapak kita tercinta sudah memberikan contoh yang luar biasa. Kita sebagai guru yang harus disiplin waktu, kata Bapak ya. Kita harus menghargai diri kita, oleh orang lain juga. Dimulai dari diri kita dengan menghargai waktu, dengan kita datang ke sekolah tepat waktu dan pulang juga tepat waktu. Yang lainnya boleh ditempelkan ke depan, silahkan. Silakan. Di sini saya akan bacakan saja, yang lainnya guru sebagai teman. Wah, banyaknya di sini guru sebagai teman, apalagi guru sebagai teman. Saya ambil satu saja, guru sebagai teman. Sebagai guru tidak terlalu ditakuti oleh anak, tapi serasa sebagai sahabat. Itu juga luar biasa. Kita harus mendekatkan diri kepada siswa, tapi tetap juga kita harus mempunyai batasan dengan siswa. Kita tidak boleh kebablasan dalam pendekatan kepada siswa, tapi siswa itu dekat dengan kita, tapi mereka juga harus tetap menghormati kita sebagai guru, menghargai kita sebagai guru. Betul sekali Bapak Ibu guru yang hebat. Bapak Ibu guru di sini sudah tahu posisi kontrol itu seperti apa, guru sebagai penghukum itu seperti apa, guru sebagai pembuat merasa bersalah itu seperti apa. Setelah 5 posisi kontrol, di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya di sini ada salah satu ya Pak, Bu. Kita itu sebagai guru sebaiknya harus mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Di sini posisi kontrol restitusi sebagai manajer juga, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi dengan posisi kontrol restitusi ini kita sebagai guru tidak langsung menjudge anak salah, tapi harus menimbulkan kesadaran diri kepada anak tersebut. Apa yang tadi dikatakan Bu Emma itu sudah benar, bahwa solusinya juga harus timbul dari anak tersebut, kesadaran dirinya juga harus timbul dari anak tersebut juga. Kemudian selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi nanti setelah murid mengetahui apa yang dilakukan itu salah atau benar, nanti akan tercipta identitas baru, identitas dirinya, untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik lagi, menciptakan sesuatu yang positif pada dirinya. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini yang pertama yaitu ada tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ketika anak melakukan kesalahan, alangkah lebih baiknya kita sebagai guru, apa yang tadi katakan Bu Emma, tidak langsung menjudge si A masalah, si Udin masalah, si Beno masalah, tapi kita harus mengetahui latar belakangnya, yaitu dengan melakukan tahapan segitiga restitusi ini, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini saya dalam menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nanti akan menggeserkan identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi kita tidak boleh menyalahkan, kamu mah salah, kamu mah gitu. Nah, itu tidak boleh, tapi kita harus mengarahkan, memberikan motivasi.
Kemudian di sini menstabilkan identitas, membuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada. Jadi kita memberikan motivasi, gak apa-apa kamu melakukan kesalahan, nanti juga orang lain juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Nah itu contohnya gitu ya. Terus manusia yang sempurna kita pasti bisa. Manusia itu tidak ada yang sempurna, kita bisa memperbaiki kesalahan gitu ya. Kemudian menyelesaikan permasalahan ini Bapak Ibu, jadi harus diselesaikan masalah itu oleh kita dan anak. Kemudian tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak boleh kepada anak harus salah, siapa yang benar, tapi kita harus menyelesaikannya. Kemudian di sini menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, hal seperti itu juga sebaiknya jangan dilakukan, tapi kita harus tetap mengarahkannya, memotivasi anak tersebut agar dari diri anak tersebut itu timbul kesadaran bahwa dia telah melakukan kesalahan. Kemudian di sini validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi dengan validasi tindakan ini orang tua atau guru dapat mengenali dan mengakui kebutuhan anak tersebut. Di sini menanyakan keyakinan di sini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkannya dengan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah contohnya ya Pak Bu dalam nanti kegiatan restitusi. Nanti juga saya akan memberikan satu video contoh restitusi, segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Di sini ada contoh-contoh pertanyaannya. Yang kedua, nilai apa yang telah kita sepakati? Ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang seperti apa? Itu kata-kata pertanyaan yang positif kepada anak. Kata-katanya juga boleh, tidak harus terpacu seperti ini. Ini hanya salah satu contoh saja. Kemudian di sini ada contoh segitiga restitusi. Mohon simak baik-baik. Nanti satu orang boleh memberikan pendapatnya apa yang terlihat dalam video contoh segitiga restitusi ini. Ya. Ini kasusnya ketika Asipa kasusnya ketika Asipa ketika upacara biasanya berbaris di depan dengan rapi, tapi pada hari tersebut Asipa berbarisnya di belakang dan ketakutan. Ini kan salah satu masalah juga. Nah di sini saya menyelesaikannya dengan segitiga restitusi tersebut. Boleh dilihat. Loading lagi dong. Maaf ya. Tadi paling belakang. Boleh disimak. Padahal tidak apa-apa, tidak usah takut. Tapi bagus Asipa udah menyadari kesalahannya. Tapi Asipa nggak usah takut. Orang lain juga pernah melakukan kesalahan.
Asyifa ya, Asyifa melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Kenapa? Saya tidak sempat memakai sabuk dan dasi. Oh begitu. Jadi Asyifa ke sekolahnya terburu-buru ya, karena tidak menyiapkan seragam dengan baik. Nah, karena Asyifa melakukan kesalahan itu, jadi Asyifa terburu-buru ke sekolah. Nah, ini mau tanya, Asyifa masih ingat tidak kesepakatan kelas yang kita buat? Ingat? Ingat, pintar. Coba Asyifa sebutkan. Iya, pintar. Disiplin waktu dan materi sesuai aturan. Nah, menurut Asyifa, nilai disiplin itu penting tidak? Pintar, betul sekali. Karena dengan kita disiplin, dengan Asyifa disiplin, Asyifa akan menjadi lebih baik. Nah, Asyifa bersedia untuk memperbaiki kesalahannya. Bersedia, pintar. Asyifa sudah mau bersedia memperbaiki kesalahannya. Dengan cara apa? Saya akan tidur lebih awal agar bisa bangun lebih awal. Betul sekali, karena kalau kita tidur lebih awal, bangunnya tidak akan kesiangan, ke sekolahnya tidak akan buru-buru, tidak akan lupa memakai seragam dan yang lainnya. Terus kapan mulainya? Malam nanti. Terus dulu dong. Asyifa sudah siap untuk memperbaikannya mulai nanti. Nah, yang dilakukan Asyifa itu sudah sangat hebat karena mau memulainya saat ini juga. Siap? Terus? Terima kasih ya udah. Assalamualaikum. Barusan adalah contoh segitiga restitusi dalam saya menangani suatu masalah pada siswa. Boleh ada yang memberikan pendapatnya? Dari siapa saja silahkan. Dari Bu Nelly. Bu Nelly, silahkan. Dari pria tersebut saya memberikan mempunyai pendapat bahwa yang telah dilakukan ibu dengan siswa tersebut, guru dengan siswa tersebut sangat baik. Dimulai dari sang anak bisa menyadari kesalahannya sendiri, kemudian guru memberikan pemahaman kembali mengenai kesepakatan kelas dan juga mencari solusi atau dari masalah tersebut sehingga dapat menimbulkan feedback yang positif dan juga baik saat menyelesaikan masalah antara guru dan siswa. Terima kasih. Terima kasih. Boleh silahkan Bapak Kepala ingin memberikan masukan dan arahannya. Ya, terima kasih. Betul apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ade. Di sini saya mengharapkan seluruh pimpinan, semua guru SDN Sindangwangi ketika ada permasalahan
atau kesalahan anak yang dibuat oleh anak itu yang dilakukan seperti itulah. Jadi jangan sampai menimbulkan trauma pada anak ya. Tadi diharapkan seperti demikian. Tadi karena anak menyadari apa kesalahan dia itu, sehingga dengan adanya pendekatan dari gurunya itu anak itu tidak merasakan dia itu dihukum atau ada penekanan. Nah itulah yang diharapkan juga dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Guru Ibu hebat. Alhamdulillah ya, dari contoh video restitusi tadi lebih paham lagi ya daripada kita membaca atau penerangan dari saya juga masih kurang, mohon maaf. Itu salah satu contoh segitiga restitusi yang saya lakukan. Betul kata Bapak Kepala, kata Bu Nelly, bahwa kepada anak itu kita tidak boleh langsung menyalahkan anak. Apa yang tadi Bu Emma katakan juga, tidak boleh menjudge anak itu salah, tapi kita harus mencari latar belakangnya. Kita juga selalu melakukan hal seperti itu ya Pak Bu, tapi kita baru sekarang mengetahui, oh itu teh segitiga restitusi, apa yang kita lakukan itu ya. Iya betul sekali Ibu. Nah penerapan itu sangat baik Bapak Ibu, segitiga restitusi itu apa yang Bapak Kepala katakan. Jadi anak itu kesadarannya akan kesalahannya itu timbul dari dirinya. Kemudian solusinya juga dari kita itu tidak seperti dipaksakan oleh kita ya Pak Bu, tapi timbul dari anak tersebut. Oh iya ya, saya teh harus bangun lebih pagi dengan cara saya harus menyetel alarm, jadi nanti saya tidak kesiangan, seperti itu. Jadi bentuk solusinya juga timbul dari anak tersebut. Hal seperti itu insya Allah pada anak tersebut akan lebih tertanam ya Pak Bu, daripada kita memberikan hukuman-hukuman atau cara-cara yang ekstrim. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi akan menambah masalah. Di sini yang sudah kita pelajari, yang sudah kita diskusikan, bukan kita pelajari ya, dari awal sampai yang akhir, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Mohon maaf banyak sekali bahasa kata-kata yang kurang di sini, saya masih belajar. Tapi sebelum itu saya mohon ada refleksi dulu dari perwakilan. Boleh acungkan tangannya? Iya boleh Bu Emma dulu, silahkan. Nanti Pak Arman ya, setelah Bu Emma. Ya, Boleh sambil berdiri. Setelah kita mengkaji dan diskusi tentang pemaparan dari Bu Tian, refleksi dalam diseminasi yaitu alhamdulillah ya, saya pribadi sangat senang karena menambah wawasan saya tentang tadi yang sudah dijelaskan, terutama tentang posisi kontrol segitiga restitusi. Semoga saya dapat menerapkannya pada anak didik saya di kehidupan sekolah maupun di kehidupan pribadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Emma. Silakan Pak Arman. Kesini saja ke depan, biar tidak favorit. Ya. Baik, dari paparan Ibu tadi sungguh luar biasa Ibu. Ya, boleh tepuk tangan dulu buat Ibu ya. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang beri manfaat kepada orang lain ya. Paparan barusan luar biasa Ibu, mengingatkan saya ya sebagai pendidik ya, dan mudah-mudahan dengan paparan Ibu barusan membuat saya bisa lebih terarah dalam menangani siswa ya. Terima kasih dari saya, sukses buat Ibu. Terima kasih, tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu telah
bisa menyempatkan waktu dalam kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu guru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda, diberikan kesehatannya. Mohon maaf di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi di sini hanya menjalankan tugas dan berbagi sedikit ilmu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara telah terlaksana. Sebelumnya saya meminta tepuk tangan dulu untuk Ibu Tian. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan pada kehidupan kita. Amin. Untuk menutup acara ini, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Berakhir dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Patan Sulaiman KMAPD kepadanya. Saya silakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yafi amahu wa kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, khtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'in nas'aluka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratil maut wa najatan wa anfa'il hisab. Rabbana adzi qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbi ij'alna muqimas shalati wa min dhurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ijabah al-Fatihah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah ya. Selamat pagi. Pintar. Masih belum ada yang selamat ya. Sekali lagi. Kelas 4. Kelas 4 hebat. Bagaimana kemarin kalian sudah tahu tentang peraturan-peraturan di sekolah ya? Sudah tahu? Tahu. Sekarang dari peraturan-peraturan sekolah itu kita akan membuat sebuah keyakinan kelas ya? Keyakinan kelas itu harus kita sepakati. Nah, kalian di kelas ini, di kelas 4 ini keadaannya mau nyaman atau tidak? Mau nyaman, hebat. Terus di kelas ini kalian mau tenang tidak? Pinter. Berarti kalian mempunyai cita-cita
membacakannya ke depan. Boleh? Julpan siap? Oke, Julpan silakan ke depan, bacakan. Bacakan yang barisan paling atas dibaca. Iya. Apa? Yang keras. Jaga kebersihan ruang kelas kita guru. Oh, itu cita-citaku, cina jagalah kebersihan ruang kelas kita. Hebat. Terus apa lagi? Yang ini. Masuk kelas tepat waktu. Ih, pintar. Tepuk tangan. Apa lagi? Oh iya betul. Apa lagi? Masuk kelas tepat waktu. Berarti ini sama ya. Kita akan kelompokkan ya. Kalau yang sama kita kelompokkan. Ini cina masuk kelas tepat waktu dan berdoa sebelum belajar. Terus apa lagi? Baca lagi. Kita bersikap baik dan jujur. Bersikap baik dan jujur. Beda lagi kelompoknya di sini. Apa lagi? Menjadi tertib. Udah, yang ini. Yang ini. Kelas tepat waktu. Iya, pinter. Masuk kelas tepat waktu jadi ke sini. Terus apa lagi? Masuk kelas tepat waktu, jaga kebersihan kelas. Oh, ini mah jadi dibelah dua, dibagi dua. Jadi masuk kelompok ini satu, masuk ke sini satu karena ingin apa? Menjaga kebersihan kelas ya. Satu lagi. Seperti juga kebersihan ruang kelas kita. Oh, menjaga kebersihan kelas juga. Ih, hebat. Pintar. Udah, yang lainnya. Coba semua perhatikan. Nanti ke bagian ke depan. Baca. Yang ini. Oh, berarti ke kelompok mana dipindahinnya? Ambil, sayang. Ya. Ih, pinter. Di bawah, tepuk tangan. Satu lagi. Apa? Ini lagi bacanya. Bakti kemana? Masuk kelas tepat waktu. Wah, banyak ya. Berarti kalian ke sekolah itu apa? Tepat waktu. Duduk lagi, sayang. Ini kebersihan. Ini bersikap baik. Ini berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kalian sepakat? Sepakat tidak? Kalau begitu, karena kalian sepakat dengan kesepakatan kelas kita, yang pertama itu kesepakatan kelas kita masuk apa? Masuk kelas tepat waktu. Apa lagi? Apa? Iya, pinter. Berdoa sebelum spidolnya habis atau kena lem ya. Padahal ada masih banyak. Sesudah masih ada. Salwa boleh sebentar ke Bu Emma. Bacakan sama-sama lagi kesepakatan kelas kita. Kelas 4 SDN Sindang Wage. Apa saja? Masuk kelas tepat waktu.
disepakatinya menjadi keyakinan kelas. Nilai ini nilai-nilai kebaikan bukan? Nah, nilai-nilai kebaikan ini, nilai-nilai kebajikan ini agar menjadi agar menjadi rambu-rambu di kelas jika kalian melakukan kesalahannya. Kalau kalian berangkat ke sekolahnya siang, berarti kalian sedang melanggar apa? Melanggar apa?